karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini dengan keadaan sehat. Kami ingin berterima kasih ya Tuhan untuk 1 bulan ini, di bulan April, kami kembali lagi bertemu di Zoom ini untuk merenungkan kisah hidup dari seorang santo yang akan kami bahas, yang pernah datang juga ke Jakarta dan Surabaya. Ya Tuhan, ketuklah hati dari setiap kami untuk menerima apa yang hendak Kau bicarakan kepada kami. Kami juga berdoa untuk pembicara kami, Caroline, ya Tuhan, jadikanlah ia perpanjangan lidahmu. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk romo-romo lain, untuk biarawan-biarawati yang lain yang akan bergabung, berilah mereka kelancaran supaya bisa segera join. Kami juga berdoa untuk kelancaran internet, software, dan hardware dari setiap dari kami. Kau berkati supaya bisa mengikuti dengan lancar. Ya Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau bertambah besar dan kami bertambah kecil. Amin. Santo Agustinus Caurong, doakanlah kami. Santo Yohanes Gabriel Pekua, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Caroline, mungkin sebelum memulai kita juga mendengarkan sebuah lagu untuk mempersiapkan hati kita lebih dalam. Bisa di-share, Caroline? Oke. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan,
sembah Kau Tuhan. Teman-teman, mari kita renungkan berkat Tuhan selama bulan April ini. Biarlah kita mengucap syukur di dalam hati kita masing-masing untuk sebentar saja. Mungkin untuk kesehatan, untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain, untuk goals yang sudah kita capai. Marilah kita secara sejenak sebelum memulai presentasi hari ini, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Oke, terima kasih untuk Caroline untuk share lagunya. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa mulai presentasi seorang santo yang pernah berkunjung ke Jakarta dan Surabaya. Nanti mungkin akan dibahas lebih dalam ya. Nginep di Surabayanya itu di mana? Di rumahnya Romo Vol kah? Atau mungkin di mana? Nah, tanpa berlama-lama kita sambut pembicara kita, Caroline. Silahkan. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam Romo. Oke, sekarang aku bakal bahas satu santo. Namanya Santo Yohanes Gabriel Preboer. Oke, kita next saja. Oke, pertama-tama kita lihat dulu ya profil dari Santo Yohanes ini. Oke, nama lengkapnya Yohanes Gabriel Preboer. Kalau bahasa Mandarinnya Sheng Dong Wen Xue Si Duo. Nah, dia ini kelahiran tanggal 6 Januari 1802. Dia ini lahirnya bertepatan itu saat pesta penampakan Tuhan. Dan dia lahir di Le Puy-Lorp, Perancis. Lalu Santo Yohanes ini meninggal tanggal 1 September 1840 saat umurnya 38 tahun. Oke. Seperti yang tadi aku bilang, dia ini lahir di Le Puy ya, tapi sekarang kota ini tuh lebih dikenal dengan kota Montgesti yang ada di Perancis. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini itu gambaran pohon keluarga dari Santo Yohanes. Nama ayahnya adalah Pierre Preboer, ibunya namanya Marie Rigal. Nah, Santo Yohanes Gabriel ini anak sulung di keluarga itu. Nah, dia punya satu adik namanya Louis Preboer, yang merupakan anak kedua di keluarga itu. Dan dia punya 6 adik yang lainnya. Tapi di sini dari sumber yang aku baca itu ke-6 adiknya ini kurang diceritakan. Yang di sini hanya diceritakan Louis Preboer ini aja. Terus Santo Yohanes ini dari keluarga ayahnya punya seorang paman yang seorang pastor CM. Namanya Pastor Yakobus Preboer. Nah, di keluarga Preboer ini kan tadi ada 8 anak. 3 orang diantaranya itu jadi imam dari kongregasi Vincentius atau CM, 2 orang lainnya jadi suster di Putri Kasih, 1 orang lainnya jadi suster di Karmelit, dan sisa 2 orang lainnya itu hidup sebagai orang awam Katolik, orang biasa. Nah, sekarang kita lihat dulu latar belakang dari keluarga Santo Yohanes ini. Ayahnya ini seorang petani, dan ayahnya ini cuma mengolah kayak gandum, jamawut, anggur. Dia juga memelihara beberapa ekor domba. Nah, saat itu pada saat Preboer masih kecil itu ada terjadi perang Napoleon. Nah, perang ini tuh menghancurkan negara Perancis. Dan petani pada di zaman itu tuh
nggak ada yang kaya, semuanya orang sederhana gitulah, orang sederhana ke bawah. Termasuk dengan ayahnya Santo Yohanes ini. Pada awalnya ada seorang pastor yang bernama Pastor Damien, ini menawari Santo Yohanes buat masuk seminari. Cuma Santo Yohanes ini awalnya menolak. Kenapa dia menolak? Soalnya dia itu berpikir, saya ini anak sulung, saya ini punya tanggung jawab untuk bantu ayah saya, karena ayah saya itu cuma seorang petani, seperti itu. Dan dia ini bilang ke pamannya supaya Louis ini adiknya yang masuk saja ke seminari. Maka itu tahun 1816 Louis ini masuk ke seminari. Tapi karena waktu itu Louis ini umurnya masih kecil, akhirnya pamannya Santo Yohanes ini bilang ke kakaknya Santo Yohanes ini, kamu temani adikmu sebentar lah di seminari, karena dia kan masih kecil. Dan juga waktu itu tuh lagi musim dingin. Jadi ya temani sebentar gitulah intinya adiknya. Dan selama beberapa hari di sana, Yohanes Gabriel ini juga ikut belajar kan karena nemani adiknya. Akhirnya dia itu merasa seperti mendapat panggilan Tuhan buat jadi imam selama di seminari. Dan dia itu merasa gundah gitu. Di satu sisi dia itu merasa, aku ini merasa dipanggil gitu buat jadi imam. Tapi di satu sisi dia itu memikirkan keluarganya, memikirkan ayahnya. Karena nggak ada yang bisa bantu ayahnya. Dia berpikir, jadi anak sulung, dia punya tanggung jawab gitu buat bantu ayahnya. Maka itu dia itu menulis sebuah surat buat ayahnya. Seperti ini suratnya. Aku nggak berharap di tempat ini, karena aku tahu situasi di rumah sangat sulit. Tapi aku nggak percaya ketika dia memanggilku. Berat rasanya meninggalkan rumah, tetapi lebih celaka lagi bila meninggalkan pintu rumah Tuhan. Aku tahu rencana ayah, tetapi bila Tuhan menghendaki aku menjadi imannya, aku tidak bisa menolak panggilannya. Dia ini merasa gundah banget, galau ya kalau zaman sekarang. Dia itu galau banget. Aduh, aku harus gimana ya? Tapi aku tuh merasa, aku gak boleh menolak panggilan Tuhan, gitu. Next, kita lihat. Nah, akhirnya dia memilih buat belajar di seminari. Selama di seminari itu, dia itu termasuk murid yang saleh dan juga rajin. Dia itu sering mengikuti sakramen Ekaristi dan juga sakramen Tobat. Dia juga aktif dalam ambil bagian kegiatan asrama seperti kerja kelompok membahas Alkitab, seperti itu bersama teman-temannya, dan juga perlombaan-perlombaan di dalam seminari. Dan pada tahun 1818, Yohanes ini akhirnya meminta untuk diterima sebagai anggota komunitas Vincentius CM. Oke. Pada tahun 1825, tepatnya tanggal 23 September, dan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun tabisan Santo Vincentius de Paul, Yohanes Gabriel ini akhirnya ditabiskan sebagai Imam CM di Kapel Suster Putri Kasih oleh Uskup Agung New Orleans, yaitu Monsignor Louis Guillaume Valentin Dubourg. Sorry ya kalau ada salah pengucapan. Ya, ini Monsignor, fotonya Monsignornya. Nah, pada saat mencari sumber ini, sempat bertanya, kenapa sih kok Santo Yohanes ini milih kongregasi CM? Padahal waktu itu tuh banyak kongregasi. Nah, ini tuh waktu cari sumber, aku ketemu jawabannya. Sebagai tanggapan atas perintah Tuhan kepadanya untuk mewartakan pembebasan kepada orang yang miskin, tersingkir, dan yang menderita. Dan misi ini itu sesuai dengan pribadi Santo Vincentius de Paulo, atau bisa disebut CM. Oke, next. Nah, karena Santo Yohanes ini saat belajar di seminari, dia itu termasuk murid yang pintar, bahkan
menurut sumber dia itu lebih pintar dibandingkan adiknya Louis yang masuk lebih dulu di seminari. Dia ini akhirnya diminta menjadi pengajar seminari di Saint Flour pada tahun 1827 dan diminta untuk mengajar tentang teologi dogma. Nah, muridnya itu bukan anak-anak biasa ya. Yang dia ajari itu adalah mahasiswa dari College Royal. Kalau zaman dulu itu namanya College Royal, tapi kalau sekarang itu namanya jadi College de France. Dan pada waktu itu dia itu mengajar mahasiswa kan. Nah, mahasiswa itu termasuk murid yang susah untuk diajari. Kenapa kok gitu? Karena mahasiswa itu pada zaman itu tuh mereka itu sudah punya pandangan sendiri. Jadi sebenarnya ngajar anak mahasiswa itu susah, tantangan juga bagi Santo Yohanes ini. Dan muridnya dia itu awalnya ada 30 orang aja. Tapi setelah 4 tahun, muridnya yang awalnya ini cuma 30 orang, bisa berkembang jadi 200 orang dalam 4 tahun. Tapi dalam mengajar ini Santo Yohanes Gabriel atau bisa kita sebut Santo Yoga ini sering ngalamin stres. Maka itu dia itu sering sakit kepala atau badannya sering sakit seperti itu. Dan akhirnya dia itu minta ke atasannya supaya dia keluar aja deh dari seminari ini. Soalnya dia itu merasa kesehatannya itu semakin memburuk. Tuh. Nah, pada tahun 1830, adiknya yang bernama Louis ini itu dipilih untuk misi ke Tiongkok dulu. Dari Paris menuju ke Tiongkok. Lalu, sayangnya pada saat perjalanan di laut ini, saudaranya ini meninggal di tengah perjalanan. Kira-kira dia meninggal di antara pantai Jawa dan juga Australia. Nah, karena mendengar kabar adiknya ini yang sudah meninggal di perjalanan, akhirnya Santo Yoga ini menulis surat untuk pamannya. Seperti ini suratnya. Mengapa saya tidak dapat pergi dan menebus dosa-dosa dengan menjadi martir, seperti telah dirindukan dengan sangat oleh Louis. Jadi maksudnya dia itu gini, adikku saja sudah berani mengorbankan nyawanya sampai meninggal demi mewartakan Injil keluar ke Tiongkok. Tapi kenapa aku kok nggak bisa seperti adikku gitu? Dia mikirnya seperti itu. Dan dia ini sudah muncul, aku ingin juga mewartakan Injil ke negara Tiongkok. Sebenarnya dia awalnya ini bukan karena hanya kejadian adiknya ini, dia ingin mewartakan Injil keluar. Sebenarnya dari dulu ini, Yohanes Gabriel sudah mau untuk mewartakan Injil keluar. Tapi karena atasannya ini minta dia buat jadi guru di seminari, jadi dia nggak bisa ke Tiongkok. Seperti itu. Nah, pada akhir tahun 1832, akhirnya Santo Yoga ini dipindahkan ke ibu kota Paris untuk menjadi wakil pembimbing kongregasinya. Kenapa sih dia disuruh jadi wakil pembimbing? Untuk membentuk generasi baru putra-putra Vincentius dan membimbing mereka kepada keutamaan dan karya yang merupakan ciri khas dari panggilan mereka. Pada tahun 1833, ini ada beberapa teman sekelasnya Santo Yoga yang dikirim ke Tiongkok. Tapi pada tahun ini tuh Santo Yoga ini nggak kelihatan mengungkapkan kalau dia ini juga ingin ke Tiongkok. Dan pada tahun 1835 ini, dia mendengar kabar lagi kalau 2 teman yang lainnya itu dikirim ke Tiongkok. Nah, pada tahun 1835 ini, akhirnya dia meminta atasannya untuk dikirim ke Tiongkok bersama teman-temannya yang lain. Tapi sayangnya, dia itu mendapat penolakan dari 2 orang. Yang pertama, dia mendapat penolakan dari atasannya ini, dengan alasan tenaganya ini masih dibutuhkan. Dia itu sangat pintar, jadi kamu itu kita butuhkan di seminari ini. Itu alasan dari atasannya. Nah, alasan yang kedua, dia itu mendapat penolakan dari
dokter di seminarinya. Kenapa begitu? Karena dari awal Santo Yoga ini memang kesehatannya kurang baik ya. Jadi dokternya ini bilang, kalau kamu beneran pergi ke Tiongkok buat nyebarin Injil, kamu pasti di perjalanan itu meninggal. Soalnya perjalanannya itu jauh dan juga melelahkan begitu. Nah, setelah semalaman ini Santo Yoga nggak bisa tidur, dia itu berdoa sama Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa kok aku nggak bisa? Aku tuh pengen gitu ke Tiongkok. Dia tuh ngomong ke Tuhan gitu. Setelah semalaman nggak bisa tidur, besoknya tanggal 2 Februari 1835, hari itu tuh bertepatan dengan pesta pengudusan Santa Perawan Maria di Bait Allah. Tiba-tiba Santo Yoga ini dipanggil sama atasannya dan juga dokternya. Dan mereka ini mengubah keputusannya. Dan akhirnya setuju untuk mengirimkan Santo Yoga ini untuk ke Tiongkok. Lalu, akhirnya Santo Yohanes ini berangkat dari Paris ke Le Havre. Nah, ini kira-kira ya, petanya seperti ini. Waktu itu dia dari Paris ke Le Havre ini naik kereta. Lalu tanggal 16 Maret 1835 dia ini naik kapal Royal George bersama 7 pastor yang lainnya. Nah, karena pertama kali dia ini naik kapal dan perjalanannya ini lumayan jauh, dia itu akhirnya mengalami mabuk laut. Mungkin teman-teman di sini ada yang mabuk mungkin kalau naik kapal. Ya, seperti Santo Yohanes ini dia juga mabuk pertama kali karena dia juga baru pertama kali naik kapal perjalanan jauh ya. Dia mabuknya itu ya sekitaran dari sini ke sini. Dan akhirnya dia melanjutkan perjalanan dari Bay of Biscay ini, dia melanjutkan perjalanan melalui pesisir Spanyol. Nah, selama di perjalanan ini, Santo Yohanes itu bukan cuma berdoa aja atau cuma membaca Alkitab. Dia itu selama perjalanan di laut itu dia sering menulis surat buat keluarganya yang ada di Perancis. Dia juga mengirimkan gambar-gambarnya itu kepada keluarganya yang ada di sana. Misalnya dia di laut itu melihat kapal, dia bakal menggambar kapal. Misalnya dia di laut melihat ikan paus, dia bakal menggambar ikan paus dan mengirimkannya kepada keluarganya yang ada di Perancis itu. Nah, tanggal 23 Juni 1835, dia akhirnya mendarat di Batavia, atau sekarang lebih dikenal dengan Jakarta ya. Lalu mereka itu singgah di sana selama 1 bulan. Setelah dari Batavia ini, akhirnya mereka meluncur ke Surabaya dan singgah di Surabaya selama 1 minggu. Ada yang menarik sih waktu mencari sumber di internet ya. Dia itu waktu sampai di Surabaya pernah menulis surat kepada pamannya. Dia itu isi suratnya bilang gini, wah Surabaya ini sungguh indah ya, seperti itu. Pada tahun itu 1835 ya mungkin Surabaya ya gambarannya seperti ini ya. Oke, next. Kalau ada waktu Santo Yoga ini sama teman-temannya juga jalan di sekitaran pantai Jawa Madura situ. Kalau ada waktu. Nah, Santo Yohanes ini pernah mengucapkan Ekaristi di gereja Katolik pertama yang ada di Surabaya. Waktu itu gereja itu tuh terletak di Comedy Plain atau lapangan komedi. Nama gerejanya adalah Romse Kerkstad de Surabaya. Nah, ada yang tahu nggak sekarang gereja ini jadi apa? Ini aku kasih lihat gambarnya. Nah, ini gambar gerejanya sekarang. Ada yang tahu? Waduh, Kepanjen. Wah, pintar. Ya, karena dulu gereja yang lama ini sempat kebakaran dan akhirnya direnovasi, akhirnya gerejanya ini menjadi gereja yang sekarang ya, Gereja Kepanjen atau Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria. Oke. Lanjut
dari Surabaya dia itu melanjutkan perjalanan ke Pulau Shangchuan yang ada di Guangdong. Dan dia sampai di sana itu tanggal 7 Agustus 1835. Mungkin yang bisa lihat di sini ada panah warna putih. Pulaunya Shangchuan ini ada di sekitar sini. Dari Shangchuan, dia melakukan perjalanan lagi ke Makau buat bisa masuk ke Tiongkok. Kenapa kok dia harus ke Makau? Karena pada zaman itu tuh kalau orang luar, orang asing mau masuk ke Tiongkok, mereka harus melalui Makau. Karena Makau ini kayak gerbang masuknya orang asing waktu itu. Nah, pada tanggal 29 Agustus 1835, dia itu sampai di Makau. Setelah sampai di Makau, dia itu mulai berpakaian seperti ala-ala orang Tiongkok ya, zaman dulu. Seperti kepalanya yang depan digundul, dikuncir belakangnya, terus kumisnya dipanjangin. Dia juga belajar cara memakai sumpit, dan juga belajar bahasa Tionghoa. Di salah satu suratnya itu, dia pernah menulis gini, aduh, bahasa Mandarin tuh susah ya. Aku loh, kok belajarnya lebih lambat daripada teman-temanku yang lain ya. Dia merasa seperti itu. Terus, tapi di bawahnya suratnya dia itu menulis gini, oh tapi gak apa-apa, demi mewartakan Injil di Tiongkok ini, aku harus berusaha belajar bahasa Tionghoa. Jadi walaupun dia itu kesulitan banget belajar bahasa Tionghoa, dia itu tetap berusaha buat belajar. Mungkin di sini ada teman-teman yang lagi belajar bahasa asing, kalau menemui kesulitan saat belajar, mungkin bisa berdoa sama Santo Yohanes Gabriel ini. Ya, seperti inilah gambarannya kalau Santo Yohanes ini pakai baju adat Tiongkok ya. Oke, next. Pada waktu itu tuh orang asing dilarang masuk ke Tiongkok. Dan kalau sampai mereka ketahuan masuk, mereka ini bakal diancam dengan hukuman mati. Maka itu tadi itu Yohanes Gabriel itu dia pura-pura jadi orang Tionghoa gitu. Makanya dia pakaiannya dia rubah, terus rambutnya pun dia gundulin depannya biar kelihatan seperti orang Tiongkok gitu. Dan pada awal 5 bulan pertamanya dia itu berkarya di komunitas Kristiani di pedalaman Tiongkok Hunan. Yang Hunan itu di bagian ini. Ini Hunan. Awalnya dia ke Hunan. Di Hunan ini dia melihat ada 1.500 umat Kristiani. Tapi dia itu nggak cuma di Hunan, dia itu tersebar-sebar gitu umatnya. Dan setelah misi di Hunan, dia itu menuju Hubei. Hubei ini ada di bagian atasnya Hunan atau di bagian utara dari Hunan. Terus pada bulan Maret 1936, Santo Yoga ini sudah bisa memimpin homili dalam bahasa Tionghoa. Wah, hebat bukan teman-teman? Kita lihat tadi 1000 pada 1 tahun sebelumnya dia itu baru belajar bahasa Tionghoa, tapi 1 tahun kemudian dia sudah bisa memimpin homili dalam bahasa Tionghoa. Hebat ya. Maaf ini mungkin ada salah ketik, ini seharusnya 1836 ya. Nah, dia itu sudah bisa memimpin homili di sana. Terus next. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu Hubei itu tempatnya pegunungan. Di sana itu jalannya itu banyak gunung-gunung, gak rata gitu, naik turun, naik turun, naik turun. Bayangkan ya, kalau kita waktu zaman dulu gak ada mobil, gak ada bus, harus jalan kaki. Kalau naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, gimana rasanya? Pasti lelah ya. Tapi Santo Yoga ini tetap bersemangat buat mewartakan Injil di sana. Lalu pada akhir Juni 1836, dia ini menemukan sebuah desa Kristen yang ada di pegunungan Hubei dan beristirahat di sana selama 2 minggu. Waktu dia ke sana itu dia sebenarnya agak kaget. Kenapa kok kaget waktu sampai di Hubei? Dia itu ke melihat sebuah gereja yang ada di Hubei. Dan gerejanya itu atasnya masih kayak gubuk, ya kayak ginilah rupa-rupanya ya. Terus jalannya itu
masih berbatu gini, masih gak bagus. Sekolahnya itu juga sama, semua masih gubuk kayak gini. Tapi dia tetap ngajarin anak-anak di sana tentang Kristiani, tentang Injil ya. Terus perjalanan terakhirnya itu ada di Nanyang, Funan, dan dia dari Hubei ini dia harus menempuh perjalanan 4 hari dengan naik bagal. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu bagal ini apa ya? Waktu aku searching juga, aku juga bingung, bagal? Bagal itu apa? Bagal itu, ini. Bagal itu hewan perpaduan antara kuda dan juga danki. Jadi seperti ini ya, dia perpaduannya. Nah, waktu di daerah misi itu, pertama kali saja dia sampai ke daerah misinya yang di Nanyang itu, tiba-tiba itu kesehatannya menurun. Karena tadi seperti yang aku bilang, di Hubei itu perjalanannya itu sangat melelahkan karena pegunungan. Jadi dia kesehatannya menurun dan juga dia itu gak cocok sama makanannya di sana. Soalnya kan dia orang asing juga kan, gak cocok sama makanan yang ada di sana, dan jadi makannya itu gak teratur. Setelah itu karena penyakitnya ini semakin parah, akhirnya dia ini meminta supaya diperminyakan suci di sana. Tapi setelah diperminyakan suci ini, kesehatannya itu mulai pulih kembali. Nah, saat dia kesehatannya menurun itu, dia seperti mendapatkan pencobaan, yaitu semacam desolasi yang sangat mendalam. Dia itu merasa seperti ini, apa jangan-jangan doaku selama ini tuh gak sampai ke Tuhan ya, seperti itu. Apa doaku selama ini sia-sia ya, kayak gitu dia merasa. Terus saat dia merasa seperti itu, tiba-tiba itu dia melihat penampakan Tuhan yang di atas kayu salib. Terus Tuhan ini bilang sama Santo Yoga, apa yang kamu takutkan? Apakah aku tidak mati untukmu? Ulurkanlah tanganmu ke lambungku dan hentikan ketakutanmu akan kebinasaan kekal. Dan setelah dia melihat penampakan Tuhan ini, Santo Yoga ini langsung nggak merasa takut, langsung dia merasa tenang banget. Habis Tuhan bilang seperti itu sama dia. Selanjutnya tahun 1839, tepatnya tanggal 15 September, Gabriel bersama 4 misionaris yang lainnya ini sedang berkumpul untuk makan-makan waktu itu. Nah, tiba-tiba ini para prajurit datang ke kediaman mereka, dan semua ini lari ke segala arah ya. Nah, saat itu di sumbernya ini bilang, kebanyakan para misionaris yang lainnya itu memilih, misalnya mereka memilih ke arah yang kiri. Tapi Santo Yoga ini berbeda sama mereka. Karena melihat banyak misionaris yang lari ke kiri, dia itu berpikir, ya sudahlah aku lari ke kanan aja. Jadi dia itu berbeda arah sama teman-temannya yang lain. Nah, menurut sumber, ini ada 2 sumber ya, mengatakan sumber pertama itu bilang, ada seorang dari katekumen yang disogok dengan uang 30 ons perak supaya ngasih tahu di mana sih Santo Yoga ini bersembunyi, di mana sih teman-temannya yang lain ini bersembunyi. Nah, tapi itu sumber yang pertamanya ini bilang, cerita ini tuh terlalu romantis, gak kayak gitu. Sebenarnya orang yang kasih tahu keberadaannya Santo Yoga ini karena dia itu ketakutan, takut dibunuh. Makanya dia itu kasih tahu di mana Santo Yoga dan juga misionaris yang lainnya itu bersembunyi. Oke. Nah, Yohanes Gabriel ini sedang berdoa, tiba-tiba para prajuritnya itu datang buat menangkap dia. Lalu Yohanes Gabriel ini langsung ditelanjangi dan hanya mengenakan baju yang kasar dan juga celana panjang aja. Para prajurit itu langsung merantai kaki dan juga tangannya, lehernya juga.
lalu menggiringnya turun sejauh 4 mil, pergi ke tempat tahanan yang lainnya berkumpul. Selama di penjara ini, dia itu ditanyai berbagai macam pertanyaan. Semisal, tujuannya datang ke Tiongkok ini untuk apa? Dan apakah dia menyesali hal itu? Terus dia ini juga dituduh datang ke Tiongkok untuk mencari keuntungan dengan menipu orang-orang dan mengajarkan ajaran sesat. Dia juga ditanyai tentang rute yang ia tempuh ketika memasuki Tiongkok. Tapi waktu dia ditanyai tentang pertanyaan yang terakhir ini, dia itu bersikeras supaya nggak memberitahu ke prajuritnya itu. Kenapa kayak gitu? Karena dia tahu, kalau dia kasih tahu tentang rute perjalanannya masuk ke Tiongkok ini, pasti orang-orang yang sudah membantunya ini pasti akan ditangkap juga sama pemerintah Tiongkok. Maka itu dia tetap bersikeras gak mau kasih tahu rutenya ini lewat mana aja gitu. Oke. Dan selama di pengadilan ini dia selalu difitnah. Padahal apapun kesalahan yang nggak pernah dia buat, ditujukan semua sama dia. Dan ada yang lucu ya, di sini orang Tiongkok ini melakukan sebuah percobaan sama Santo Yoga ini. Untuk membuktikan dia ini benar-benar orang yang murni atau enggak. Dengan cara apa? Mereka menaruh sebuah setetes seperti minyak gitu. Itu menurut percayaan orang Tiongkok pada zaman dulu, kalau orang itu tidak murni, maka minyak itu akan berubah warna. Tapi waktu mereka teteskan minyak itu ke tangannya Santo Yoga ini, minyaknya itu nggak berubah. Mereka kaget, loh, berarti dia ini benar-benar murni ya? Tapi mereka tetap nggak percaya. Mereka coba lagi. Mereka teteskan minyak itu ke dahinya, ke kepalanya Santo Yoga ini. Mereka lihat lagi. Loh, iya, ternyata nggak berubah lagi warnanya. Seperti itu. Tapi mereka masih nggak percaya. Akhirnya mereka ini masih nyiksa dan juga mukuli Santo Yoga ini dengan tongkat bambu. Nah, kenapa sih Santo Yoga ini bisa dihukum mati waktu itu? Karena waktu itu ada peraturan di Tiongkok, mereka itu menganggap agama Kristiani itu sesat. Dan orang asing yang menyebarkan tentang ajaran Kristiani itu, kalau misalnya masuk ke Tiongkok, maka akan dihukum mati. Seperti itu. Dan saat pengadilan yang terakhir, wakil raja itu mencoba membujuknya agar mau menginjak salib dan berlutut di hadapan yang berhala. Cuma Santo Yoga ini tetap bersikeras, dia nggak mau menginjak salib. Dia ngomong, ya sudah, mendingan bunuh aku aja daripada aku harus menginjak salib, seperti itu. Terus dia terus disiksa selama 2 bulan, dan sampai dari Maret sampai April 1840. Dan akhirnya wakil raja itu menjatuhinya hukuman mati. Soalnya wakil raja ini merasa marah banget dia. Kok dia nggak mau ya, padahal bakal dihukum mati gitu loh kalau dia nggak nurut. Nah, kayak gitu. Dan pada waktu itu tuh kedudukan tertinggi itu ada di kaisar. Karena yang tadi itu, yang di depan itu wakil raja. Kalau ingin menghukum mati seseorang di zaman itu, harus melalui kaisar yang menentukan gitu. Oh ya, dia boleh mati, seperti itu. Akhirnya dia ini dibawa ke kaisar. Dan akhirnya kaisar ini ngomong, oh ya sudah, dia dihukum mati aja dengan cara dicekik, seperti itu. Lalu Yohanes Gabriel dan 4 penjahat yang lainnya ini, yang bakal dipenggal ini dibawa keluar. Dan pada hari Jumat tanggal 11 September 1840, akhirnya Yohanes Gabriel ini meninggal, umurnya mencapai 38 tahun. Dia meninggalnya dengan cara seperti apa? Dengan cara dia ini digantung di atas salib, lalu di bagian lehernya ini dikasih rantai, lalu rantainya di ujung satunya ini dihubungkan dengan tombak bambu. Lalu tombak bambu ini kalau dilemparkan, dia itu langsung tercekik dan langsung mati. Seperti itu cara meninggalnya. Nah, setelah dia meninggal, akhirnya para imam serta umat yang lainnya itu meminta kembali
mayat dari Santo Yoga ini. Dan pagi berikutnya, Santo Yoga ini dimakamkan di pemakaman Kristen di lereng Bukit Merah bersama 3 imam Yesud yang lainnya. Lalu setelah 20 tahun kemudian, tulang-tulangnya ini dipindahkan ke rumah induk CM di Paris. Di sini ada doa yang Santo Yoga ini katakan sebelum dia ini meninggal. Doanya seperti ini. Oh Sang Penebus Ilahi, ubahlah aku menjadi seperti Engkau. Buatlah tanganku menjadi tanganmu, lidahku menjadi lidahmu, hatiku menjadi hatimu. Buatlah agar aku mampu menyerahkan tubuhku demi kemuliaanmu. Ubahlah pikiran, kehendak, dan perasaanku menjadi pikiran, kehendak, dan perasaanmu. Buatlah agar aku hanya hidup olehmu dan untukmu. Wah, mendalam sekali ya ini doanya. Dan tepatnya tanggal 30 Mei 1889, Yohanes ini dinyatakan Beato. Beato ini artinya dia namanya ini dijadikan santo, seperti itu. Dan upacaranya ini diadakan tanggal 10 November di lapangan Santo Petrus di Roma oleh Paus Leo ke-13. Dan tanggal 7 November ini dijadikan hari sebagai hari pesta Beato Yohanes Gabriel. Jadi tanggalnya 7 November ya. Oke, mungkin teman-teman yang pernah sekolah di Yayasan Pendidikan Santo Yohanes Gabriel pernah melihat logo ini ya. Termasuk aku ya. Aku dulu juga sekolah di sekolah Katolik yang yayasan pendidikannya itu punya Yohanes Gabriel ini di Surabaya. Nah, para Romo CM yang pertama datang dari Belanda ke Surabaya tahun 1923 ini berpikir untuk meneruskan langkah Santo Martir Yohanes Gabriel Preboar ini. Kenapa kok mereka mendirikan yayasan pendidikan? Karena melihat dari kisah hidupnya Yohanes Preboar ini, dia itu mengabdikan hidupnya untuk pendidikan. Seperti yang tadi aku ceritakan, dia sudah pernah mengajar anak mahasiswa, sudah pernah mengajar di seminari, ya, mengajar di banyak tempat. Dan akhirnya dia namanya dijadikan pelindung yayasan ya, sampai saat ini. Oke, sekarang kita lihat sebentar cuplikan surat dari dari Santo Yohanes Gabriel. Sebentar. Oke. Oke, itu cuplikan sebentar ya tentang surat-suratnya yang ditulis sama Santo Yoga. Dan next kita lihat apa sih yang bisa kita dapatkan dari kisah hidupnya Santo Yoga ini. Seperti seperti sharing-sharing yang sebelumnya ya, kita ulangi lagi pentingnya keterbukaan dan juga toleransi. Ya, kita nggak bisa memandang suatu kebudayaan itu dari sudut pandang kita aja. Suatu kebudayaan atau suatu agama dari pandangan kita aja. Kita harus melihat dari banyak sisi gitu ya.
Dan juga kedua, mengikuti Yesus bukan berarti kita hidup akan mudah. Di sini aku punya satu ayat yang di sini mengatakan, Yesus ini berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang ketiga, kita harus percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan seutuhnya. Seperti tadi, Santo Yoga itu mendapatkan cobaan ya, waktu dia itu kesehatannya menurun. Dia itu merasa doanya ini selama ini sia-sia gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang kita kalau mendapat cobaan itu, mungkin kita bisa berpikir, kita mendapat cobaan ini bukan berarti Tuhan itu nggak sayang sama kita. Tuhan itu nggak cinta sama kita. Itu tuh pandangan yang salah. Sebenarnya Tuhan ngasih cobaan itu kenapa sih? Karena Tuhan itu ingin agar kita ini lebih dekat dan juga tetap percaya sama Dia. Dan pasti ada kejutan di balik semua pencobaan yang kita alami ini. Seperti itu. Dan ini ada beberapa ayat yang relate sama ceritanya Santo Yoga ini ya. Yang pertama dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mungkin di sini ada beberapa teman yang sedang mengalami masalah, mungkin bisa mengeluhkannya kepada Tuhan ya. Jangan berpikiran sendiri. Aduh ini harus bagaimana, ini harus bagaimana. Coba kita mencoba untuk menyandarkan diri kepada Tuhan gitu ya. Jangan melakukan sesuatu sendirian saja. Yang kedua, ini ayat dari 1 Petrus bab 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Seperti Santo Yoga tadi ya, dia itu sangat khawatir sekali tentang misinya di Tiongkok ini. Dia bisa nggak sih melanjutkan perjalanannya untuk mewartakan Injil, tapi dia menyerahkan segala kekhawatirannya itu kepada Tuhan. Yang ketiga, dari Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yang tadi sebelumnya itu bilang, setiap cobaan itu pasti Tuhan menyiapkan kejutan di balik setiap cobaan, seperti itu ya. Oke, dan ini quotes untuk sharing hari ini. Quotes ini dari Paus Benediktus ke-16. Teman-temanku yang terkasih, semoga kesukaran tidak melumpuhkanmu. Jangan takut terhadap dunia, masa depan, dan kelemahanmu. Tuhan telah mengizinkanmu untuk hidup dalam momen sejarah ini agar melalui imanmu, namanya akan berlanjut untuk bergema di seluruh dunia. Amin ya teman-teman. Oke. Nah, kalau gitu sharingnya sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Wow, terima kasih Caroline untuk penjelasannya tentang Santo Yoga. Enak ya, lebih familiar ngomongnya. By the way, Caroline, itu tadi yang apa surat-surat itu kan bikin dewek tah? Kayak video nih. Oh iya, Cek. Wih, keren Paul. Ini boleh nggak kayak diputar lagi, tapi mungkin di pause di setiap suratnya. Nanti, soalnya mungkin kecepatan, jadi mungkin ada yang belum bisa baca, padahal suratnya bagus-bagus Paul. Mungkin teman-teman setuju ya kalau kita minta ulang surat-suratnya itu. Nah, banyak yang kasih jempol. Oke, per surat ini ya, di pause, nanti kalau udah kira-kira setengah menit atau 1 menit, nanti aku bilang next gitu ya. Oke. Thank you. Ya.
Oke, bisa di-pause. Jadi mungkin teman-teman juga bisa sambil direnungkan ya. Jadi ini surat mungkin awal-awal ketika dia masih belajar jadi romo, masih belajar bahasa Latin. Tapi masih galau sama papanya, bolehin nggak ya? Oke. Oke, mungkin bisa merasuk ya, kita dalami bentar suratnya Santo Yoga yang pertama. Mungkin kita juga bisa sedikit berefleksi, terkadang apa yang kita inginkan dengan yang diharapkan dengan orang-orang yang di sekitar kita itu kurang sesuai. Tapi pasti Tuhan buka jalan untuk rencananya. Next, bisa Caroline? Bisa di-pause lagi. Di-pause bentar. Oke. Silahkan dibaca lagi. Ya, ini mungkin dia cerita ya ke keluarganya gimana udah gundul. Mungkin teman-teman dari sini punya bayangan ya, dari mungkin slide-nya C Xiang yang C Christine yang kapan hari ada di zaman mana ya, kayak gitu. Kepang-kepang. Ini dia apa nggak ya? Kuncirnya ini mungkin yang kepang ya, Caroline ya? Ya. Ya. Nah, mungkin bisa ke surat selanjutnya. Ini berarti dari Cina ya. Bisa di-pause lagi. Ini kita bisa lihat bahwa Romo yang tadi sakit-sakitan, Santo Yoga ini sakit-sakitan, guys. Jalan kaki di gunung, naik turun gunung. Zaman dulu masih belum ada tolak angin ya. Mungkin anginnya keras. Kita bayangkan ya, mungkin kita berimajinasi bentar di sana udah benar-benar capek, habis berkarya mungkinnya ya, kayak mungkin melayani umat dan lainnya. Masih balik lagi perjalanan. Dan gunungnya itu rasanya nggak bisa diterobos, tapi gunungnya itu masih ada di sana. Mungkin kita juga bisa bayangkan bahwa terkadang obstacle-obstacle di depan kita itu, dia masih di sana, dia nggak hilang. Sekalipun kita berdoa ke Tuhan, obstacle itu nggak hilang. Tapi mungkin yang berbeda adalah mindset kita. Sama seperti Santo Yoga. Dia dengan melihat salibnya itu, dia diberi kekuatan untuk tetap melangkah. Mungkin bisa dilanjutkan, Caroline? Teman-teman mungkin bisa lihat bahwa perjalanan yang sungguh luar biasa. Udah hampir nggak ada energi, nggak ada Indomaret untuk beli makanan atau minum.
payungnya mungkin kalau di bayangan saya mungkin udah kayak hancur mungkin ya. Dulu aku bayangin payung itu mungkin dari kertas juga. Bahkan dia ngomong kalau bisa jalan pakai gigi, pakai gigi. Maksudnya bukan persenelang mobil ya guys. Tapi ini benar-benar karena mungkin udah capek banget itu kakinya. Kita bisa bayangkan betapa perjuangan Santo Yoga ini. Dan ketika dia nyampe di tempatnya, aku yakin pasti dia sangat gembira. Bisa dilanjutkan lagi, Caroline? Yang sebelumnya bisa ya? Itu keulang aja yang sebelumnya. Oh, oke. Ya, mungkin bisa dibaca surat yang ini. Oh, ini surat ini yang tadi udah dibaca Lin, yang dia ngeliat salibnya. Oh, Bisa dihapus. Bisa kita lihat bahwa setelah bersusah payah, mungkin Santo Yoga masih harus melakukan kegiatan daily activity yang lain. Bisa dibayangkan betapa capeknya. Mungkin begitu juga dengan Romo Paul yang melayani beberapa paroki dan masih harus masak mungkin ya di tempatnya. Kita bayangkanlah seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan. oh, itu yang terakhir sih. Terima kasih, Caroline.